Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara semua tentang iman. Jadi ada dua dimensi iman yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah iman kuasa dan yang kedua adalah iman kemuliaan. Dua-duanya ini kita harus punya dan kita perlu kembangkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dulu, apa itu iman kuasa? Iman kuasa adalah iman untuk melepaskan kuasa Allah. Jadi ini iman untuk mengerjakan mujizat. Inilah yang sudah kita pelajari selama lebih dari 2 tahun. Waktu kita belajar tentang doa profetik, kita belajar tentang deklarasi profetik. Di situ kita belajar menggunakan iman untuk melepaskan kuasa Allah dan mengerjakan mujizat. Contohnya di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh yang ada di dekat kolam Bethesda, ya, dia menggunakan iman kuasa. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Kamu bangkit, ayo kamu berjalan." Jadi dengan iman dia berkata-kata dan sementara itu dia melepaskan kuasa Allah. Maka orang yang tadinya lumpuh kemudian bisa berdiri, bisa berjalan kembali dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Nah, itu adalah iman kuasa. Itu yang kita praktekkan selama lebih dari 2 tahun ini di gereja kita dan hasilnya super dahsyat. Ya, kita sering ngomong banjir mujizat, banjir mujizat. Selama 2,5 tahun ini kita bergerak dalam doa profetik, deklarasi profetik, kita bergerak dalam dimensi iman kuasa ini. Kita bisa melihat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Banyak sekali yang kanker, dokter sudah angkat tangan, dokter Indonesia, dokter Singapura, dokter Malaysia sudah angkat tangan. Tapi kemudian ikut Pondok Daud, kemudian belajar doa profetik, deklarasi profetik, belajar bergerak dalam dimensi iman kuasa. Dan kemudian Tuhan sembuhkan sepenuhnya. Ya, Anda masih ingat nggak? Selama 2,5 tahun ini ada begitu banyak mujizat yang tidak masuk akal. Dream-like miracles, mujizat seperti mimpi. Record breaking miracles, mujizat yang memecahkan rekor. Dan itu semua terjadi dalam skala yang masif. Pemulihan keluarga terjadi, pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Jadi demonstrasi kuasa Allah itu dimanifestasikan secara luar biasa selama 2,5 tahun ini. Sementara kita bergerak di dalam dimensi iman kuasa. Itu yang pertama. Ya, itu sebabnya saudara jangan tinggalkan itu. Terus kembangkan, ya, terus praktekkan. Saya yakin kita akan dibawa ngalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Banjir mujizat akan terjadi dalam skala yang jauh lebih besar lagi. Ya, akan tetapi saudaraku, mulai tahun 2020 ini saya merasakan kuat sekali di dalam hati saya, Tuhan mau melatih saya, Tuhan juga mau melatih saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah untuk belajar bergerak di dalam dimensi iman kemuliaan. Nah, mungkin Anda bertanya, apa itu iman kemuliaan? Apa perbedaan antara iman kemuliaan dan iman kuasa? Ya, iman kemuliaan adalah iman untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kalau iman kuasa, kita pakai kuasa Allah, kita mengerjakan mujizat dengan iman. Tapi kalau iman kemuliaan, itu adalah momen di mana kita hanya perlu tinggal tenang dan percaya. Apapun boleh terjadi, gonjang-ganjing kanan kiri saudara, tapi kita tetap damai, kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan pegang kendali, God is in control, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya. Jadi itu iman kemuliaan. Oke, saya kasih contoh sama saudara. Waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di perahu. Terus kemudian angin taufan datang mengamuk, melanda perahu mereka. Sehingga air pada masuk. Dan itu keadaan begitu gentingnya sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Murid-murid Yesus sudah panik, sudah teriak-teriak, sudah ketakutan, mereka stres berat.
Ya, mereka sudah ke sana kemari berusaha menyelamatkan perahu mereka, mengeluarkan air yang ada dalam perahu mereka, tapi rasanya nothing works. Gak ada yang bisa dilakukan, semua usaha mereka seolah-olah sia-sia. Saudaraku, tapi yang luar biasa begini, kita mencatat saat murid-muridnya teriak-teriak panik, mungkin mereka sudah doa-doa sampai gimana, and nothing happen, gak ada yang terjadi. Yang dicatat dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidur. Anda bisa bayangin nggak? Yang lainnya panik ketakutan. Tuhan Yesus tidur. Yang lainnya stres, depresi, galau. Tapi Tuhan Yesus relax, Tuhan Yesus santai saja, Tuhan Yesus tenang saja. Saya mau ngomong sama saudara, itu iman kemuliaan. Dan karena dia punya ketenangan yang luar biasa, dia relax, dia percaya. Allah pegang kendali, maka ketika dia berkata-kata, ketenangan yang ada dalam hatinya itu mengalir keluar. Dan Allah ambil alih keadaan dan situasi kondisi itu, dan dicatat dalam Alkitab, angin taufan itu menjadi reda. Saudaraku, saya mau ngomong, itu dahsyatnya iman kemuliaan. Saya itu belajar begini, ya, ada peperangan tertentu yang kita bisa menangkan dengan iman kuasa. Tapi ada peperangan tertentu yang kita hanya bisa menangkan dengan iman kemuliaan. Ya, jadi ini momen yang sangat spesial. Tuhan sedang mengajar saudara dan saya mulai tahun 2020 ini untuk bergerak di dalam dimensi iman kemuliaan. Di satu sisi kita pakai kuasa Allah untuk mengerjakan mujizat. Kita doa profetik, kita deklarasi profetik, kita kerjakan ya mujizat itu jadi di dalam hidup kita. Tapi Anda harus ngerti, ada situasi tertentu Tuhan izinkan, ya, apalagi seperti situasi 2020 ini. Pandemi melanda dunia, resesi, krisis, dan lain sebagainya. Di momen ini, saudara dan saya sedang diajar Tuhan untuk bergerak dalam dimensi iman kemuliaan. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau kasih contoh satu lagi sama saudara tentang iman kemuliaan. Ya, Anda masih ingat nggak kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jadi waktu itu mereka ada dalam situasi yang mereka sudah terdesak dan seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar. Ya, kenapa? Karena mereka diancam oleh Raja Nebukadnezar, yang waktu itu raja paling berkuasa di dunia. Oke, jadi kalau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka Sadrak, Mesak, Abednego akan dilemparkan ke dalam dapur perapian. Bahkan dapur perapian itu dinyalakan 7 kali lipat lebih panas. Jadi secara manusia pasti binasa, pasti celaka, pasti hangus, pasti mati. Yang luar biasa saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, walaupun sudah dalam situasi terdesak dan tidak ada jalan keluar, mereka bisa tetap tenang. Mereka bisa tetap damai. Mereka menjawab Raja Nebukadnezar, Raja, kami tidak akan menyembah patung buatan tangan manusia. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kami sanggup menyelamatkan kami. Tuhan kami pasti menyelamatkan kami. Bahkan kalau Tuhan memutuskan tidak menyelamatkan kami pun kami nggak kecewa. Kami tetap cinta Tuhan, kami tetap percaya sama Tuhan, kami hanya tetap menyembah Tuhan saja. Coba Anda renungkan, dalam situasi sudah terdesak dan di titik terakhir dalam hidup mereka, mereka hatinya masih tetap bisa damai, mereka hatinya masih tetap bisa tenang. Saya mau ngomong sama saudara, itu iman kemuliaan. Dan doa saya, iman yang seperti itu ditumbuhkan dalam hati saudara. Menghadapi gonjang-ganjing, menghadapi ancaman di sekeliling kita, menghadapi persoalan besar yang sedang melanda dalam hidup kita di tahun ini. Saya doa Anda nggak ikut gelisah, nggak ikut stres, nggak ikut depresi seperti orang-orang yang lain. Saya berdoa, hatimu tetap tenang, engkau tetap damai, engkau tetap percaya Tuhan pegang kendali, Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup menjaga aku dan sekeluargaku dari semua pandemi, dari semua virus corona, COVID-19, Tuhan sanggup. Bahkan kalaupun aku diserang dengan virus itu, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Bahkan kalau Tuhan tidak menyembuhkan pun, aku tetap percaya sama Tuhan, aku tetap cinta Tuhan, aku tetap menyembah hanya kepada Tuhan. Imanku tidak berkurang, imanku tidak menjadi luntur, tidak lemah. Aku lebih lagi percaya sama Tuhan.
Itu adalah iman kemuliaan. Itu jenis iman yang Tuhan mau kembangkan di dalam hati kita. Itu iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan iman kemuliaan ini kuasanya besar sekali. Kuasanya dahsyat sekali. Ya, waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar dilemparkan ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali. Sampai dicatat dalam Alkitab, tentara-tentara yang mengangkat dan melemparkan mereka, itu saja hangus terbakar. Jadi logikanya mereka juga pasti mati, pasti hangus terbakar. Tapi tiba-tiba Tuhan menyatakan kemuliaannya atas mereka. Di dapur perapian itu harusnya ada 3. Tapi raja bisa melihat ada 4 orang yang berjalan di dalam dapur perapian yang menyala itu. Coba sudah bayangkan. Dan yang satu itu benar-benar wajahnya. Itu wajahnya luar biasa sekali. Kenapa? Itu malaikat Tuhan sendiri yang ada bersama dengan mereka. Sampai raja kebingungan, terheran-heran. Raja akhirnya memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar. Dan ketika mereka keluar, ya tidak ditemukan tubuh mereka terbakar sedikit pun, rambutnya nggak ada hangus sedikit pun. Semuanya dijaga sempurna. Raja sampai terheran-heran dan raja mendeklarasikan ke seluruh kerajaannya bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang besar, yang tidak ada Allah seperti Allahnya mereka, yang sanggup melepaskan dengan cara yang ajaib seperti itu. Dan selanjutnya raja mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego di posisi-posisi yang tinggi, dipromosikan dan dipermuliakan luar biasa. Jadi ternyata saudaraku, ketika Sadrak, Mesak, Abednego punya iman kemuliaan ini, maka mereka bisa dibawa Tuhan masuk mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara, tidak kebetulan 2020 ini adalah tahun kemuliaan. Oke, tidak kebetulan rema yang didapatkan oleh gembala kita yaitu 2020 ini tahun kemuliaan. Saya sekarang tahu, untuk kita bisa masuk di dalam tahun kemuliaan ini, kita harus bergerak di dalam dimensi iman kemuliaan. Di momen ini pandemi sedang menyerang, krisis, ya, resesi, wah masalah begitu banyak. Mungkin sebagian dari saudara juga menghadapi masalah dalam pernikahan, masalah dalam keluarga. Wah, mungkin kita sendiri juga berjuang, ya, di dalam diri kita. Saudaraku, begitu banyak hal yang terjadi. Tapi saya berdoa di tengah semua gonjang-ganjing ini, iman kemuliaan bertumbuh dalam hati saudara. Anda nggak menjadi gelisah, Anda nggak jadi stres, Anda nggak jadi depresi. Anda bisa tenang, Anda bisa rileks. Orang lain kebingungan, ketakutan, tapi hati saudara tenang. Anda bisa enjoy masa ini, Anda bisa menikmati momen ini. Yang lainnya kebingungan, tapi saudara, dekat Allah saja aku tenang. Dekat sama Tuhan aku aman. Anda bisa tetap tenang, Anda bisa tetap damai, nggak peduli apapun yang terjadi. Anda bisa ngomong seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudaraku, Daud nggak takut bahaya bukan karena nggak ada bahaya. Bahaya banyak, tapi dia nggak takut. Kenapa? Ada iman kemuliaan. Ya, Tuhan Yesus tidur di perahu itu bukan karena situasinya tenang, ya, anginnya semilir, spoi-spoi basah. No. Tuhan Yesus bisa tidur di perahu itu sekalipun taufannya keras sekali. Ini bisa terjadi karena ada iman kemuliaan di hati mereka. Saya yakin sekali kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tahun ini, bahkan di tahun-tahun mendatang, saudara dan saya akan alami sementara kita mengembangkan iman kemuliaan ini. Jadi di satu sisi, terus kita bergerak di dalam iman kuasa. Terus pakai kuasa Allah, pakai doa profetik, deklarasi profetik untuk mengerjakan mujizat. Anda akan mengalami banjir mujizat dalam hidup saudara. Tetapi saudara harus mengerti, di peperangan tertentu dalam hidup kita yang Tuhan mau kita lakukan, belajar percaya. Alkitab ngomong dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kita. Oke, saya berdoa di masa ini gak ada satu hari pun Anda kehilangan tidurnya saudara.
Saya berdoa sementara melalui lembah kekelaman, bayang-bayang maut ini, Anda nggak lagi ketakutan. Ada ketenangan yang luar biasa, ada kedamaian. Anda tahu Allah pegang kendali, God is in control. Dan semua kegelapan ini, kekelaman ini, ujungnya cuma satu. Yesaya 60 tergenapi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, sebagai ketua kelompok saya, jemaat keluarga Allah, saya ajak saudara miliki dan kembangkan iman kemuliaan ini. Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.